Salam gembira untuk kita semua. Kembali lagi bersama Lentera Karya, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi perjalanan hidup tentang cinta, perjuangan, dan makna di balik setiap langkah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, kebahagiaan yang tak pernah padam, dan kemudahan dalam setiap urusan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan kisah penuh makna dari kami. Karena setiap cerita menyimpan cahaya. Dan inilah Lentera Karya. Di tengah hiruk pikuk kota yang tak pernah tidur, ada jutaan langkah yang berjalan setiap hari. Sebagian melangkah dengan keyakinan, sebagian dengan kebingungan, dan sebagian lainnya hanya berusaha bertahan. Namun, di antara semua langkah itu, ada satu langkah yang berbeda. Satu langkah yang mungkin tak lengkap, tapi tak pernah berhenti. Suara deru bus kota pagi itu memecah kebisingan jalan raya. Adi menunduk sambil menutupi kaki kirinya yang nyaris telanjang. Sepatunya, satu-satunya yang ia punya, sudah tak berpasangan lagi. Yang kanan masih bertahan, meski solnya menipis. Yang kiri, hilang entah di mana, terbawa banjir semalam ketika ia pulang larut setelah lembur di proyek kantor. Ia berdiri di halte, menunggu bus jurusan Tanah Abang, tempat kantornya berada. Orang-orang berlalu lalang, sebagian menatap heran, sebagian tak peduli. Tapi Adi tak peduli pandangan itu. Ia menatap ke arah jalan, lalu tersenyum kecil. Masih bisa jalan, berarti masih bisa kerja. Gumamnya lirih. Kantor tempat Adi bekerja bukan perusahaan besar, tapi cukup bergengsi. Sebuah perusahaan kontraktor menengah yang sedang mengerjakan proyek renovasi gedung perkantoran di Jakarta Pusat. Adi hanyalah staf lapangan biasa. Tugasnya mengawasi material, mencatat pengiriman, dan memastikan pekerja di lapangan mendapat peralatan yang sesuai. Sesampainya di kantor, udara dingin dari Aceh langsung menyambutnya. Belum sempat ia duduk, suara familiar terdengar dari belakang. Wah, pahlawan kita datang juga, dengan gaya baru lagi tuh, satu sepatu. Itu suara Ilham, rekan satu timnya. Gaya bicaranya santai, tapi selalu ada nada mengejek di dalamnya. Beberapa karyawan lain ikut tertawa. Adi hanya tersenyum hambar. Ia tahu Ilham memang senang jadi pusat perhatian, apalagi kalau ada Mada, rekan lain mereka, di sekitar. Tapi Mada berbeda. Ia tak ikut tertawa, hanya menatap Adi sebentar, lalu berkata pelan, "Di luar hujan gede ya, Di?" Adi mengangguk, meletakkan tasnya. "Iya, lumayan deras semalam. Habis banjir di kosan, satu sepatu hanyut." "Serius? Ya ampun." Mada menatap prihatin. Tapi sebelum sempat melanjutkan, Ilham sudah menyela lagi. "Lain kali pasang pelampung aja di sepatunya, Di, biar nggak hanyut." Tawa kembali pecah. Kali ini bahkan beberapa staf senior ikut tersenyum geli. Adi menunduk. Di hatinya ada rasa perih. Tapi bukan karena ejekan itu. Ia lebih kecewa pada kenyataan bahwa dunia kerja tak mengenal empati. Semua sibuk menunjukkan siapa paling hebat, sementara ia hanya ingin bekerja dengan tenang. Hari itu berjalan berat. Adi tetap menjalankan tugasnya di lapangan. Dengan satu sepatu dan satu sandal jepit, ia mengawasi truk-truk material datang, mencatat data dengan teliti. Lumpur menempel di kakinya, tapi ia tak peduli. Di bawah terik matahari, ia terus bergerak. Mada beberapa kali mendekat, menawarkan bantuan. "Di, ganti dulu. Aku punya sepatu cadangan di mobil, meski agak sempit." Adi tersenyum. "Nggak usah, Matt. Aku masih bisa kok. Lagian, aku udah terbiasa." "Tapi nanti bisa lecet kakinya." "Kalau lecet sembuh. Tapi kalau berhenti, aku nggak tahu kapan bisa mulai lagi." Mada terdiam.
Kalimat itu menancap dalam di pikirannya. Ia menatap langkah Adi yang pincang tapi mantap. Seperti seseorang yang berjalan di atas bara, tapi tak pernah mundur. Menjelang sore, hujan turun lagi. Para pekerja bubar mencari tempat berteduh. Hanya Adi yang masih berdiri di lapangan, memastikan semua alat berat ditutup terpal. Ilham menatap dari jauh sambil bergumam. Orang itu sok banget ya, mau jadi pahlawan kali. Mada menatapnya sekilas. Atau mungkin dia cuma orang yang tahu tanggung jawabnya. Malam itu, Adi pulang naik bus lagi. Dengan kaki kiri penuh lumpur dan sepatu kanan yang semakin tipis. Tapi wajahnya tenang. Di tangannya, ia menggenggam catatan kerja harian yang basah. Ia tersenyum kecil. Masih satu sepatu, tapi 1000 langkah sudah kujalani hari ini. Bus melaju, menembus hujan, dan lampu-lampu kota memantul di jendela. Seperti bintang yang memantulkan harapan dari dalam hati seseorang yang tak pernah berhenti melangkah. Tak semua tawa berarti bahagia, dan tak semua diam berarti lemah. Di dunia yang berlari terlalu cepat, mereka yang berjalan perlahan sering kali tertinggal. Atau justru merekalah yang paling tahu arah. Hari itu, matahari menyorot tajam di atas gedung-gedung tinggi. Jakarta seperti tungku raksasa, panas, sesak, dan berdebu. Adi baru turun dari bus, menapaki trotoar dengan langkah pincang khasnya. Sandal jepit di kiri, sepatu tua di kanan. Orang-orang menatap aneh, tapi Adi sudah kebal. Ia hanya menunduk, menyeberang di antara suara klakson yang bersahutan. Pagi itu, mereka akan mulai proyek baru. Renovasi lobi utama gedung perusahaan klien besar. Sebuah kesempatan penting bagi kantor tempat mereka bekerja. Bagi kebanyakan orang, ini sekadar proyek, tapi bagi Adi, ini harapan. Ia tahu, jika proyek ini sukses, mungkin ia bisa memperbaiki hidupnya, atau setidaknya membeli sepasang sepatu baru. Di lokasi proyek, suasana ramai. Mada sudah ada di sana, sibuk mengatur pekerja. Ia melambaikan tangan ketika melihat Adi datang. "Pagi, Di!" serunya. "Pagi juga, Matt," jawab Adi sambil tersenyum. Tak lama kemudian, suara berat terdengar dari belakang mereka. "Lihat siapa yang datang, si pahlawan satu sepatu." Itu Ilham, dengan kemeja rapi dan rambut licin ke belakang. Ia berjalan mendekat sambil menepuk bahu Adi. Sepatu lo masih yang itu? Kirain udah nyari pasangan barunya di Ciliwung." Beberapa orang yang mendengar ikut tertawa. Adi menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan. "Yang penting bisa dipakai jalan, Ham. Sepatu bagus, tapi langkahnya salah juga percuma." Tawa mendadak berhenti. Mada menahan senyum kecil, bukan karena lucu, tapi karena kagum. Ada ketegasan di balik suara Adi yang tenang itu. Ilham mendengus, "Halah, ngomongnya kayak motivator." "Udahlah, kerja aja." Hari itu berjalan panjang. Adi bekerja di lapangan, mencatat bahan bangunan yang datang, memeriksa kualitas material, dan sesekali membantu tukang mengangkat semen. Panas terik membakar kulitnya, tapi ia tak peduli. Keringat mengucur deras, tapi langkahnya tetap stabil. Di tengah kesibukan, Mada menghampiri. "Lo nggak istirahat, Di? Udah dari pagi loh." Adi tersenyum, mengusap peluh di dahi. "Nanti aja, masih banyak yang belum selesai." Mada menghela napas. "Lu tuh beda, Di. Orang lain ngerjain karena disuruh, tapi lu kayak ngerjain karena percaya." Adi menatapnya sebentar. "Kalau kita kerja cuma buat disuruh, hidup jadi berat, Matt. Tapi kalau kita kerja karena tanggung jawab, meski berat, tetap terasa punya arti." Kalimat itu lagi-lagi menancap dalam. Mada tahu, Adi bukan orang biasa. Di balik pakaian lusuh dan satu sepatunya, ada sesuatu yang kuat.
Semangat yang jarang dimiliki orang-orang di kantor itu. Menjelang siang, kabar buruk datang. Truk pengiriman material tertahan di jalan karena kecelakaan. Proyek harus berhenti sementara dan para staf panik. Ilham mulai kesal, menyalahkan semua orang. Ini siapa yang tanggung jawab logistik? Masa begini aja nggak bisa beres? Bentaknya. Adi maju perlahan. Saya Ham, tapi sopirnya barusan nelpon. Katanya dia lagi urus laporan ke polisi. Barangnya aman, cuma terlambat 2 jam. 2 jam? Lu pikir klien mau nunggu 2 jam? Gila lo, Ilham memukul helm proyek di meja. Semua diam, Adi menatapnya tenang. Saya udah siapin alternatif. Material cadangan yang di gudang bisa dipakai dulu buat persiapan awal. Nggak akan ganggu jadwal besar. Ilham berhenti bicara. Mada memandang kagum. Lo udah siapin sebelumnya? Adi mengangguk. Selalu ada rencana kedua buat orang yang sering gagal, Matt. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Bahkan Ilham tak bisa membalas. Ia hanya mendengus dan pergi dengan wajah kesal. Setelah itu, Adi memimpin pekerja memindahkan material cadangan dari gudang kecil di belakang lokasi. Ia ikut mengangkat meski sandal kirinya sudah mulai robek. Setiap langkah membuat kaki kirinya perih, tapi ia tetap berjalan. Sore hari, saat matahari condong ke barat, lobi proyek sudah tampak rapi. Mada mendekat, menatap hasil kerja mereka. Lu bener-bener gila, Di. Kalau lu nggak ada, proyek ini bisa berantakan. Adi tertawa kecil. Enggak, Matt. Semua orang punya perannya. Gua cuma kebetulan dikasih kesempatan buat buktiin diri. Ilham lewat di belakang mereka, diam tanpa komentar. Tak seperti biasanya, kali ini ia tak mengejek. Mungkin malu, mungkin bingung, atau mungkin mulai belajar menghormati. Malamnya, Adi berjalan pulang di trotoar yang basah. Lampu-lampu jalan berpendar di genangan air. Kakinya lecet, sandal kirinya hampir putus. Tapi di wajahnya ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menatap ke langit kota yang penuh cahaya, lalu berbisik pelan. Selama aku masih punya 1 langkah, berarti aku masih punya 1000 harapan. Kadang, hujan tak hanya turun dari langit, ia juga turun di dalam dada, membawa dingin yang tak bisa dikeringkan oleh matahari manapun. Dan di saat seperti itu, seseorang diuji. Apakah ia akan berteduh atau tetap melangkah meski basah? Langit Jakarta sore itu menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggulung di antara gedung-gedung tinggi, seolah kota akan ditelan badai. Di lobi proyek yang baru setengah rampung, Adi masih sibuk mencatat progres kerja di buku lapangan. Mada menghampirinya, membawa 2 gelas kopi sachet panas. Kayaknya bakal hujan gede, Di. Udahan dulu kali. Adi menatap ke langit yang mulai meneteskan air. Masih ada yang harus diberesin, Mad. Kalau kita berhenti sekarang, lantainya bisa banjir. Mada menghela napas, lalu menaruh kopi di samping Adi. Lu nggak pernah bisa diam ya, Di? Tetes hujan makin deras, memukul atap seng proyek dengan ritme kacau. Pekerja lain mulai bubar satu persatu, tapi Adi tetap di sana, berjongkok di ujung lobi, memastikan jalur pembuangan air tidak tersumbat. Adi! Terdengar suara berat dari arah pintu. Ilham berdiri di sana dengan jas hujan setengah basah. Udah, lu nggak perlu pahlawan banget. Biarkan tim cleaning yang urus. Adi menoleh sebentar. Kalau air masuk ke ruang utama, besok lantainya rusak. Nggak semua bisa diserahkan ke cleaning, Ham. Ilham mendecak. Lu tuh keras kepala. Namun sebelum ia sempat menambah kata, kilatan petir membelah langit. Hujan turun deras sekali. Dalam sekejap, air mengalir dari atap menembus pinggiran dinding yang belum tertutup sempurna. Adi berlari ke arah ember besar di sudut ruangan.
menahannya agar tidak roboh oleh arus air. Mada ikut membantu, tapi tiba-tiba terdengar suara keras. Salah satu kabel lampu jatuh ke lantai yang basah. "Awas!" teriak Ilham. Adi spontan mendorong Mada menjauh. Seketika percikan listrik menyambar, membuat ruangan terang sesaat. Suara logam menghantam lantai, lalu sunyi. Beberapa detik kemudian, Adi tersungkur. Tangannya gemetar, tubuhnya lemah, tapi masih sadar. "Gua nggak apa-apa," katanya pelan. Mada panik. "Lu kesetrum, Di. Duduk dulu, istirahat." Ilham buru-buru mematikan aliran listrik darurat. Wajahnya pucat. "Tadi hampir aja, Tuhan." Di tengah kekacauan itu, Adi malah tertawa kecil. "Tuh kan, kalau gua berhenti kerja tadi, pasti keburu banjir." Mada menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Lo gila, Di. Gila banget." Adi tersenyum. "Mungkin, tapi kalau gua nyerah tiap kali capek, gua nggak bakal sampai mana-mana." Malamnya, mereka semua berteduh di dalam ruangan. Hujan belum berhenti, suara guntur bergemuruh. Mada membawakan jaketnya untuk Adi yang masih duduk di pojokan sambil memijat tangan kanannya. "Harusnya lo di rumah sekarang, bukan di sini," kata Mada pelan. Adi memandang kosong ke lantai yang berair. "Rumah gue cuma satu kamar kontrakan bocor. Di sini malah lebih kering." Ilham diam di pojok ruangan, mendengar percakapan mereka tanpa bicara. Raut wajahnya tak lagi sombong. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat sisi manusia yang tak pernah ia pahami. Keikhlasan tanpa pamrih. Beberapa menit kemudian, hujan perlahan mereda. Adi bangkit, melangkah keluar. Jalanan berkilau karena lampu dan genangan air. Sepatu kanannya berat oleh lumpur, sandal kirinya putus di tengah jalan. Tapi ia tetap berjalan. Ilham menyusul dari belakang, menatap langkah Adi yang tertatih. "Lo serius mau jalan kaki ke rumah dalam keadaan begini?" Adi menoleh sambil tersenyum samar. "Gak masalah, jalan ini udah biasa buat gue, Ham." Ilham terdiam, lalu menatap sandal yang hampir lepas. "Nih," katanya, membuka sepatunya. "Pakai salah satu, biar seimbang." Adi tertawa lirih. "Lucu juga. Dulu lo yang ngejek, sekarang lo yang kasih sepatu." Ilham menggaruk kepala, canggung. "Iya, anggap aja ganti dosa." Mereka berdua berjalan di bawah langit mendung yang masih meneteskan sisa hujan. Dari jauh, Mada melihat pemandangan itu dan menghela napas lega. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Bukan hanya di hati Ilham, tapi juga dalam cara dunia memandang Adi. Kadang, badai datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Kota selalu tampak gemerlap di malam hari. Lampu-lampu menyala, jalanan sibuk, orang-orang berlari mengejar sesuatu. Tapi di balik cahaya itu, selalu ada bayangan. Dan kadang, dari kegelapan itulah seseorang menemukan arah barunya. Hari-hari setelah kejadian di proyek itu, terasa panjang bagi Adi. Tangannya masih terasa kesemutan sesekali, tapi ia tetap datang paling awal ke kantor, seperti biasa. Wajah-wajah yang dulu memandangnya sebelah mata kini mulai berubah. Sebagian merasa kagum, sebagian merasa bersalah. Suatu pagi, ia tiba di kantor lebih cepat dari semua orang. Matahari baru naik, sinarnya menembus kaca besar di lobi gedung. Ia duduk sambil menatap sepatunya yang sobek di bagian depan. Sol kanan sudah hampir copot, tapi bukannya malu, ia malah tersenyum. "Elu dan gua udah sejauh ini," gumamnya pelan. Tak lama, Mada datang sambil membawa 2 roti dan segelas kopi kertas. "Lu ini bener-bener gak ada obat, Di. Udah kayak satpam aja datang segini pagi." Adi tertawa kecil. Kalau datang lebih dulu, bisa mikir lebih tenang, sebelum dunia ribut lagi. Mereka duduk di teras depan kantor, menikmati pagi kota yang mulai hidup. Dari kejauhan, suara klakson,
langkah cepat, dan hiruk-pikuk membentuk simfoni yang khas. Tiba-tiba Ilham muncul dari arah parkiran, kali ini tanpa senyum sinis seperti biasanya. Ia membawa kantong hitam besar dan meletakkannya di depan Adi. "Ini buat lu," katanya datar. Adi menatap heran. "Apa nih?" "Sepatu. Ukuran 42, sama kayak lo. Jangan nolak." Adi membuka kantong itu. Sepasang sepatu kerja hitam, baru tapi sederhana. Ia menatap Ilham, bingung harus bilang apa. "Gua nggak bisa nerima, Ham. Ini..." Ilham memotong cepat. "Lo udah banyak bantu gua waktu proyek kemarin. Anggap aja balas budi. Gua nggak suka punya utang." Mada tersenyum kecil. "Wah, ini momen langka nih. Ilham ngasih hadiah, bukan kritik." Adi menatap sepatu itu lama sekali, lalu mengangguk pelan. "Makasih, Hom. Tapi sepatu ini bukan cuma buat gue, ini buat kita semua. Gue mau inget kalau langkah gue nggak pernah sendirian." Ilham menghela napas, menepuk bahu Adi. "Lu memang aneh, Di, tapi gue salut." Hari berganti, dan perusahaan mulai sibuk lagi. Ada proyek baru, lebih besar, lebih penting, lebih rumit. Atasan mereka, Pak Bram, menunjuk tim baru untuk memimpin. Semua orang berharap nama Ilham atau Mada yang keluar. Tapi ketika daftar dibacakan, semua terdiam. Koordinator lapangan, Adi Dharma. Ruang rapat mendadak hening. Bahkan suara AC terdengar jelas. Ilham memandang ke arah Adi, terkejut. Mada tersenyum lebar. Pak Bram melanjutkan. "Keputusan ini berdasarkan laporan kerja terakhir. Saya melihat dedikasi dan tanggung jawab yang luar biasa dari Adi. Saya ingin proyek baru ini dipimpin oleh seseorang yang bekerja bukan karena pujian, tapi karena hati." Adi berdiri kaku. Ia tak pernah membayangkan akan dipercaya sebesar itu. Setelah rapat selesai, beberapa rekan mendekatinya. Sebagian menepuk bahu, sebagian memuji setengah tak percaya. Sore harinya, Adi duduk di halte, menatap sepatu barunya. "Gue takut nggak bisa, Matt," katanya jujur. Mada, yang duduk di sebelahnya, tertawa kecil. "Lo udah lama bisa, Di. Lo cuma baru sadar sekarang." Ilham berdiri di belakang mereka, ikut bicara pelan. "Kalau lo butuh bantuan, gue siap. Lo udah bantu banyak orang tanpa minta apa-apa. Sekarang giliran kami bantu lo." Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Di bawah bimbingan Adi, tim proyek bekerja lebih kompak dari sebelumnya. Ia bukan pemimpin yang banyak bicara, tapi selalu ada di lapangan, ikut kerja dari bawah. Setiap masalah diselesaikannya tanpa menyalahkan siapapun. Malam-malam panjang dilaluinya dengan lembur, seringkali dengan sepatu kotor dan baju berdebu. Tapi di balik semua itu, ada rasa bangga. Bukan karena jabatan, tapi karena perjuangan. Suatu malam, setelah lembur sendirian, ia berdiri di atap gedung lantai 20. Dari sana, kota tampak seperti lautan cahaya. Mobil-mobil mengalir di jalanan, lampu gedung berkilau di kejauhan. Ia menatap ke bawah, ke arah kaki kanannya. Sepatu barunya kini penuh debu, tapi kuat. Langkah kecil, tapi berarti. Bisiknya pada diri sendiri. Angin malam berhembus lembut. Ia memejamkan mata sejenak, mendengarkan suara kota. Di balik gemerlap cahaya itu, ia tahu langkah-langkah kecilnya telah membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kadang, langkah paling berat bukan ketika kita berjalan sendirian, tapi saat semua mata tertuju pada kita, menilai, menunggu kita jatuh. Dan disitulah keberanian sejati diuji, bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi pada diri sendiri, bahwa setiap langkah kita berarti. Sudah 2 minggu sejak Adi ditunjuk menjadi koordinator proyek. Kantor kini terasa berbeda. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini memberi salam lebih sopan. Tapi di balik senyum-senyum itu, Adi tahu ada tatapan lain.
tatapan iri dan curiga. Di ruang kerja, ia menatap papan perencanaan yang penuh catatan. Mada sedang menyiapkan laporan, sementara Ilham mengecek desain struktur di laptop. Deadline 3 hari lagi, kata Ilham tanpa menoleh. Masih banyak yang harus diselesaikan. Adi mengangguk pelan. Kita kejar bareng-bareng, nggak perlu panik, yang penting rapi. Namun, di sudut ruangan, 2 karyawan senior, Rizal dan Anton, berbisik sambil melirik ke arah mereka. Lihat tuh, si Adi sekarang udah gaya kayak bos aja. Iya, kemarin aja nyapu gudang, sekarang nggak ngatur proyek. Dunia kebalik, bro. Suara mereka tidak keras, tapi cukup untuk didengar Adi. Ia hanya tersenyum samar, pura-pura tidak peduli. Tapi di dadanya ada perasaan getir. Mada mendekatinya. Lo denger kan? Adi menjawab pelan. Biarin aja, Matt. Mereka cuma belum lihat hasilnya. Hari berlalu cepat. Proyek besar itu mencapai tahap akhir. Penyusunan laporan dan inspeksi akhir dari manajemen pusat. Satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya gagal. Malam itu, Adi memutuskan untuk lembur sendirian lagi. Lampu kantor sudah redup, hanya suara hujan di luar menemani. Ia menatap layar komputer. Laporan keuangan tidak sinkron. Ada selisih data. Ia panik. Kenapa bisa gini? Gumamnya. Ia memeriksa satu persatu, lalu menemukan kejanggalan. File utama telah diubah. Adi terdiam. File itu hanya bisa diakses oleh tim inti. Keesokan paginya, rapat evaluasi digelar. Di depan semua karyawan dan atasan, Pak Bram menunjukkan layar proyektor. Data laporan terakhir menunjukkan kesalahan besar dalam pengelolaan anggaran. Saya ingin penjelasan dari koordinator proyek, Adi. Semua mata tertuju padanya. Ruangan terasa sesak. Mada dan Ilham menatap khawatir. Adi berdiri perlahan. Pak, saya baru tahu soal data itu semalam. Saya rasa ada file yang berubah tanpa izin saya. Rizal langsung menyela. Jangan nyalahin orang lain dong, Di. Itu tanggung jawab lu. Lu kan yang megang proyek. Beberapa karyawan berbisik. Suasana makin panas. Adi menarik napas dalam-dalam. Saya nggak mau cari kambing hitam. Tapi izinkan saya minta waktu 1 hari untuk membuktikan bahwa data itu dimanipulasi. Pak Bram menatapnya tajam, lalu mengangguk. Baik, tapi kalau ternyata salah, konsekuensinya besar. Hari itu, Adi bekerja tanpa henti. Ia dan Mada memeriksa log komputer, menelusuri semua akses file. Di tengah pencarian, Mada menemukan sesuatu. Di, ini dia. Ada login dari komputer Rizal 2 malam lalu, waktu kantor udah tutup. Adi menatap layar. Berarti benar, dia yang ubah datanya. Tapi kita butuh bukti kuat buat nunjukin ke Pak Bram, kata Mada. Ilham datang membawa flash disk. Gua udah rekam semua log activity dan salinannya. Kalau Pak Bram lihat ini, lu aman. Adi menatapnya dengan rasa haru. Lu bantuin gua? Ilham tersenyum kecil. Lu pernah bilang, kita jalan bareng. Jadi ya, sekarang gue jalan di sebelah lu. Keesokan harinya, di rapat lanjutan, Adi tampil tenang. Ia memaparkan bukti digital dengan sistematis. Semua mata menatap layar. Jelas terlihat log waktu dan pengguna yang mengubah file. Rizal pucat, tak bisa berkata-kata. Pak Bram menatapnya tajam. Ada yang mau dijelaskan Rizal? Rizal gugup. Saya, cuman... Tolong keluar dari ruangan saya. Setelah ini kita bahas dengan HR. Potong Pak Bram dingin. Ruangan hening. Lalu terdengar tepuk tangan pelan dari Ilham, disusul Mada, dan kemudian hampir seluruh ruangan ikut bertepuk. Adi tersenyum lega. Tapi di balik senyum itu, matanya sedikit basah. Bukan karena bangga, tapi karena semua rasa lelah dan sakit hati yang selama ini ia tahan akhirnya terbayar lunas. Setelah rapat, Pak Bram menghampirinya di koridor. Adi, saya kagum.
Kamu sabar tapi tegas. Itu pemimpin yang sesungguhnya. Adi menunduk hormat. Saya cuma berusaha kerja sebaik mungkin, Pak. Saya belajar kalau langkah kecil pun bisa sampai jauh kalau nggak berhenti. Pak Bram menepuk bahunya. Kamu bukti kalau dedikasi lebih berharga dari gelar atau jabatan. Malamnya, Adi duduk di taman kecil depan kantor, memandangi lampu jalan. Mada datang membawa 2 bungkus nasi goreng. Udah kayak ritual ya, kita makan di sini tiap abis masalah berat, kata Mada sambil tertawa. Adi tersenyum. Hidup itu kayak langkah, Matt. Kadang harus lewat jalan becek dulu, baru sampai tempat terang. Ilham datang menyusul, menaruh 3 botol air mineral. Buat nambah tenaga, besok kita mulai proyek baru kan? Mereka bertiga duduk bersama dalam diam. Lampu kota berpendar, membentuk pantulan di genangan air hujan semalam. Untuk pertama kalinya, Adi merasa ringan. Bukan karena dunia akhirnya memujinya, tapi karena ia sudah berdamai dengan semua langkah yang pernah membuatnya jatuh. Setiap langkah punya cerita. Ada yang melangkah untuk bertahan, ada yang melangkah untuk lari dari masa lalu, dan ada yang melangkah karena percaya bahwa sejauh apapun perjalanan, selalu ada arti di ujungnya. 3 bulan berlalu sejak kasus laporan itu. Proyek yang dipimpin Adi akhirnya selesai dengan hasil yang melampaui ekspektasi. Gedung baru itu berdiri megah di tengah jantung Jakarta, dan untuk pertama kalinya, nama Adi disebut langsung dalam rapat direksi sebagai contoh integritas dan dedikasi. Hari itu, seluruh tim diundang ke acara peresmian proyek. Suasana megah, penuh kamera, dan senyum. Tapi di tengah keramaian itu, Adi hanya berdiri di belakang, mengenakan kemeja putih sederhana dan sepatu hitam yang kini mulai usang di ujungnya. Mada menepuk bahunya. Lu pantas berdiri di depan, Di. Lo yang mimpin proyek ini. Adi tersenyum. Gue gak butuh berdiri di depan, Matt. Selama gedung ini berdiri kokoh, itu udah cukup. Ilham menimpali dengan senyum kecil. Masih aja rendah hati. Lu tuh inspirasi, Di. Dulu gue yang suka ngeluh, sekarang malah lo yang ngajarin sabar. Mereka bertiga tertawa kecil. Tapi tawa itu bukan lagi tawa ejekan, melainkan tawa persaudaraan, hangat, tulus, dan penuh hormat. Setelah acara selesai, Adi berjalan sendirian menyusuri trotoar kota. Langit sore berwarna jingga keemasan memantul di kaca gedung-gedung tinggi. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu, sepatu lamanya yang kini hanya tinggal sebelah. Solnya tipis, kulitnya robek, tapi penuh kenangan. Ia berhenti di tepi sungai kota yang mengalir tenang, menatap airnya yang memantulkan cahaya sore. Lo tahu, katanya pelan sambil menatap sepatu itu. Kita udah jauh banget jalan bareng. Dulu gua malu pakai lo. Sekarang gua sadar, lo yang ngajarin gua tentang arti melangkah. Ingatan masa lalu mengalir. Ajakan di kantor, hujan malam itu, luka di tangan, dan tawa getir yang kini terasa jauh. Ia tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena bersyukur. Malamnya, Adi duduk di kamar kontrakannya. Di atas meja kecil, ia menaruh 2 benda. Sepatu lama yang tinggal 1, dan sepatu baru yang ia pakai setiap hari. Ia menatap keduanya bergantian. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari Mada. Lo besok pagi jangan ke lapangan dulu ya, Pak Bram mau ketemu langsung. Adi bingung. Tapi keesokan harinya, ia datang ke kantor seperti biasa. Saat masuk ke ruang rapat, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Di depan ruangan, Pak Bram tersenyum. Adi, perusahaan memutuskan untuk mengangkat kamu sebagai supervisor proyek tetap. Kami butuh orang sepertimu, bukan cuma pekerja keras, tapi juga jujur dan setia. Adi tertegun.
ruangan terasa berputar sejenak. Ia menatap Mada dan Ilham yang tersenyum lebar di barisan belakang. Ia maju pelan, menyalami Pak Bram. "Saya cuma berusaha kerja sebaik mungkin, Pak. Semua ini juga berkat tim saya." Pak Bram menepuk bahunya. "Langkah kamu kecil, Adi, tapi maknanya besar. Teruslah berjalan seperti itu." Beberapa minggu kemudian, di hari liburnya, Adi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, tempat di mana ia dulu berangkat dengan sepatu usang dan mimpi kecil. Ia berjalan di jalanan tanah desa yang dulu ia kenal, menyapa orang-orang lama. Anak-anak kecil berlari di tepi sawah, tertawa lepas. Ia menatap ke bawah, melihat sepatu barunya yang kini berdebu. "Lucu," katanya lirih. "Dulu gua takut orang lihat sepatu gua yang jelek. Sekarang malah gua kangen sama yang satu itu." Adi mengeluarkan sepatu lamanya dari tas. Ia letakkan di batu besar di pinggir sawah, lalu tersenyum. "Lo udah nemenin gua sejauh ini. Sekarang istirahatlah di tempat asal gue." Angin sore berembus lembut, menggoyang padi yang mulai menguning. Matahari mulai turun, memancarkan cahaya hangat ke arah Adi. Ia berdiri diam, menatap horizon jauh. Di dalam dirinya, ia tahu langkahnya belum selesai. Tapi kini ia tak lagi melangkah untuk membuktikan apapun. Ia melangkah karena tahu setiap langkah, sekecil apapun, punya tujuan. Setiap orang punya sepatu mereka sendiri, sesuatu yang membawa mereka melewati jalan terjal kehidupan. Kadang sepatu itu robek, kadang hanya tinggal sebelah. Tapi bukan sepatunya yang penting, melainkan langkah-langkah yang kita ambil saat mengenakannya. Hidup selalu menyimpan kisah dari tawa hingga luka yang diam-diam menguatkan. Setiap langkah punya makna dan setiap cerita menyimpan pelajaran. Terima kasih sudah menonton Lentera Karya, tempat di mana kisah sederhana berubah menjadi cahaya kehidupan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.